Hai Sobat JKN, balik lagi di Permen, perbincangan menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita sudah sampai di episode kedua dalam season kedua, dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, yang cantik-cantik kita bawain. Kali ini ada Kak Indah. Nah, Kak Indah mungkin bisa kenalan dulu nih, Kak Indah tuh jabatannya apa sih khususnya di kantor cabang Parepare? Hai Sobat JKN, saya Indah, saya from Lender, kantor cabang Kota Parepare. Jadi tugas saya sehari-hari itu pelayanan. Nah, pelayanan saya itu seperti administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Oke, berarti Kak Indah ini yang tugasnya frontliner ya? Yang setiap hari menghadapi dan bertemu sama peserta-peserta atau Sobat JKN yang datang ke kantor cabang. Iya, betul. Oke, seru nih Kak Indah. Nah, Kak Indah, kita hari ini tuh bakal bahas tentang kepesertaan. Mulai dari statusnya, mekanismenya, dan banyak kasus-kasus yang ditanyain atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ke DM kita. Selebgram kan, banyak yang DM aku. Takut banget loh. Banyak DM yang masuk ke aku menanyakan tentang kepesertaan, tapi biasanya mereka untungnya nggak nanya tentang kita. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama Kak Indah. Sebenarnya kalau dari kepesertaan BPJS Kesehatan, apa aja sih kepesertaannya? Jadi ada beberapa nih kepesertaan di BPJS Kesehatan. Yang pertama itu PBI, penerima bantuan iuran. Nah, ini biasanya disebut juga PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Terus ada juga PBPU, biasanya kita sebut ini BPJS Mandiri, atau yang dibayarkan setiap bulannya. Nah, ada juga PBPU Pemda. Nah, ini itu yang ditanggung sama pemerintah, tapi pemerintah daerah yang bayarkan. Terus selanjutnya ada PPU. Nah, PPU ini terbagi atas dua. Jadi ada PPUPN atau yang penyelenggara negara, biasanya itu kayak polisi, TNI ataupun PNS. Terus ada juga PPUBU atau pekerja penerima upah badan usaha. Nah, biasanya disebut juga pegawai swasta seperti itu, Kapoci. Banyak juga ya singkatan-singkatannya. Aduh, aku sampai pusing. Aduh, ternyata banyak, apalagi Kak Indah harus ngapalin. Tapi tenang, Sobat JKN nggak perlu ngapalin semua karena cukup pilih satu aja. Gitu. Nah, Kak Indah, kalau misalnya ada pertanyaan juga nih, seandainya BPJS ini nggak aktif, terus bagaimana apa aku bisa berobat atau enggak? Kalau BPJS-nya tidak aktif, itu bisa dialihkan kepesertaannya menjadi PBPU atau yang dibayarkan setiap bulan. Nah, kalau untuk PBPU sendiri itu ada 3 tingkatannya atau 3 kelasnya. Jadi untuk kelas 1 itu iurannya 150.000 per orang per bulan. Kalau kelas 2 itu dia di 100.000 per orang per bulan. Di kelas 3 itu sebenarnya iurannya 42.000 Kapoci. Cuman disubsidi sama pemerintah, jadi 7.000 bisa dibayarkan itu 35.000 per orang per bulan. Oh, berarti sebenarnya BPJS Kesehatan tuh ngasih diskon ya. Mulai pemerintah dikasih diskon 7.000. Lumayan nih, jadi buat teman-teman bisa daftar kelas 3 ya kalau misalnya dirasanya cukup mampu di kelas 3. Jadinya kalau bedanya apa sih Kak? Kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kalau pelayanannya itu semua sama. Mungkin yang berbeda itu hanya di jumlah tempat tidur di rumah sakit kalau rawat inap. Tapi kalau untuk pelayanan, jumlah ketersediaan obat semuanya sama. Sama semua ya. Terus kalau misalnya aku mau nanya nih, seandainya sebelumnya aku menunggak non-aktif, apakah kalau aku mau bayar harus datang ke kantor cabang? Sebenarnya tidak usah Kapoci. Jadi cukup melalui aplikasi mobil JKN. Jadi teman-teman Sobat JKN silakan download untuk aplikasi mobil JKN-nya. Nanti ada di info iuran, kamu bisa melihat berapa sih tunggakan aku, total tunggakan. Nah, terus ada juga di info menu lainnya, di info virtual account, itu ada virtual account yang akan digunakan untuk pembayaran nantinya. Nah, terus nantinya kalau misalnya mau pembayaran itu bebas di mana saja Kapoci. Bebas di mana aja ya. Betul. Jadi ada 955.429.000 kanal pembayaran yang bisa diakses oleh Sobat JKN. Banyak juga ya. Betul. Itu semuanya termasuk kayak bank, ada lewat e-commerce juga bisa ya. Betul. Oh, keren nih. Berarti sekarang nggak perlu bingung ya, bayarnya itu bukan ke kantor BPJS Kesehatan, tapi peserta bisa secara mandiri ngecek tadi, kemudian bayarnya lewat mobile banking atau kanal pembayaran yang sudah disediakan tadi, yang ada hampir 1 juta tadi. Keren. Terus kalau misalnya aku terdaftar, kan aku kerja nih sekarang. Seandainya ya kan umur gak ada yang tahu ya. Misalnya aku udah nggak kerja lagi, berhenti kerja, misalnya aku udah kaya, apakah aku kalau keluar itu masih ditanggung atau aku harus daftar ulang dulu?
Jadi kalau misalnya yang ditanggung sama perusahaan itu kalau sudah tidak bekerja atau resign itu biasanya sudah tidak ditanggung lagi sama perusahaan. Biasanya perusahaan itu menonaktifkannya per akhir bulan. Jadi kalau misalnya Kak Poci nih lihat di info peserta di Mobile JKN ini sudah warna merah, tidak aktif, boleh langsung datang ke kantor cabang. Atau kalau misalnya tidak sempat ke kantor cabang, boleh juga melalui Pandawa loh Kak Poci. Pandawa. Iya, jadi boleh dihubungi nomor WA-nya 0811865165. Ya, ada Pandawa ya. Berarti sebenarnya online juga bisa ya. Betul. Harus ke kantor cabang. Keren. Berarti kalau misalnya kayak gitu, aku harus daftar lagi ya, tidak serta-merta beralih. Betul. Jadi harus daftar lagi menjadi pesertanya menjadi PBPU ya, yang dibayarkan setiap bulannya. Oke, berarti bisa daftar jadi PBPU atau mandiri ya kayak kalau sudah keluar ya. Oke, berarti ini menjawab juga pertanyaan karena biasanya orang-orang kayak aku kemarin tuh udah pernah terdaftar di BPJS perusahaan, terus aku udah keluar, harusnya aku terdaftar langsung dong, sebenarnya enggak ya, karena ketika berada di segmen itu harus lapor dulu harus ya. lapor dulu. Oke. Nah, ada juga pertanyaan kalau misalnya banyak nih anak-anak yang sudah dulunya ditanggung jadi tanggungannya orang tua, tapi ketika aku sudah kuliah itu tuh udah nggak ditanggung, non aktif secara tiba-tiba, apakah sebenarnya masih dijamin atau enggak? Nah, kalau misalnya dia usianya itu 21 tahun sampai 25 tahun, itu masih bisa ditanggung dengan syarat dia masih pendidikan formal atau kuliah. Nah, nanti kalau misalnya mau perpanjangan, itu boleh langsung ke kantor cabang atau kantor kabupaten terdekat ya, dengan membawa surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP yang terbaru, salah satunya saja Kak Poci. Nanti setelah itu bisa langsung diperpanjang dan tidak lebih dari 6 bulan terakhir. Pokoknya yang terbaru. Berarti harus diupdate setiap tahun ya? Harus diupdate setiap tahun. Kenapa sih harus diupdate setiap tahun, Kak Indah? Kenapa ya? Penasaran ya? Iya, aku penasaran. Please, bantu aku jawab pertanyaan ini. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kakaknya sudah selesai kuliah, terus kan kami tidak tahu bilang kakaknya sudah selesai kuliah atau belum. Nah, itu makanya ada perpanjangan setiap tahun. Terus juga misalnya tidak lanjut kuliah atau Oke, berarti harus terus diupdate setiap tahun sekali ya. Nah, ini kan tadi dibilang nih kalau misalnya Mbak Indah nggak tahu atau Mbak Indah nggak tahu kalau misalnya terjadi non-aktif. Kalau misalnya saya, amit-amit keluarga saya ada yang meninggal, jangan pakai keluarga saya deh, keluarga Mbak Indah. Aduh, takut. Bisa ada satu keluarga yang meninggal, kemudian kita nggak lapor. Nah, tagihannya itu apakah berjalan terus atau secara otomatis langsung non-aktif? Otomatis itu akan berjalan terus. Nah, jadi kalau misalnya nih ada peserta mandiri, terus sudah tidak ada orangnya di dunia ini, boleh langsung datang dilaporkan dengan membawa akta kematian. Jadi nanti kalau sudah dilapor itu otomatis tagihannya stop. Oke, berarti harus lapor dulu ya. Betul. Apakah yang lapor harus orang yang meninggal langsung? Aduh, ya. Serem banget. Soalnya kan sempat viral kan di media sosial bahwa katanya kalau orang BPJS tuh yang meninggal harus orangnya sendiri yang datang, jadi kayak ada pocong yang berdatangan kantor BPJS ke sana. Itu beneran nggak sih Kak? Jangan dong Kak. Serem ya. Iya, takut banget. Boleh anggota keluarga yang. Oke, jadi sebenarnya bisa diwakili anggota keluarganya ya. Iya. Takut banget kalau yang bersangkutan tadi. Jangan kayak ngambang. Oke, misalnya Kak, tadi kan kalau Kak Indah bilang katanya menempuh pendidikan formal. Kalau misalnya aku nih usiaku sudah masih di bawah 25 tahun, tapi aku udah bukan S1, misalnya aku S2, itu masih boleh nggak sih? Masih boleh Kak, pokoknya dia itu batasnya sampai dengan umur 25 tahun dan dalam pendidikan formal. Jadi tidak menentukan dari S1, S2, D3, ST3. Oh, S1, S2, S3 sampai ST12 ya? Jauh gak bisa. Nah, itu pertanyaannya kalau misalnya terkait pekerja. Nah, kalau misalnya terkait dengan penerima bantuan iuran, bagaimana klasifikasinya dulu nih? Apakah karena kan dilihat dari segmennya, kalau di aplikasi Mobile JKN ada yang APBD, ada yang APBN. Nah, sekarang tuh kata-katanya hilang. Itu kenapa? Sekarang tuh kepesertaannya sudah berubah. Jadi yang dulunya APBN, sekarang itu penyebutannya PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, terus ada juga APBD. Nah, APBD itu
yang dulunya APBD, sekarang itu disebutnya PBPU dan BP pemerintah daerah. Oke, berarti hanya perbedaan nomenklatur ya, tapi sebenarnya intinya sama ya. Semuanya tetap Nah, kemudian ada lagi nih yang DM aku banyak bertanya. banget. Katanya Fansnya takut banget loh. biasa kan, kayak aku main sosmed emang serem ya. Ada yang nanya nih Kak Indah, ada yang bilang aku tuh dulu BPJS gratis, tapi sekarang tuh BPJS kesehatanku dinonaktifin sama BPJS kesehatan. Katanya mereka udah nggak mau tolong lagi yang gratis-gratis. Emang bener itu BPJS kesehatan yang dinonaktifin? Jadi untuk yang ditanggung sama pemerintah itu semua kebijakan jadi mulai dari pendaftaran, verifikasi, semuanya itu tergantung dari pemerintah. Jadi kalau memang kalian masuk dalam usulan pemerintah, BPJS Kesehatan akan mengalihkan ke pesertaan. Oke, berarti ada kriterianya ya. Atau mungkin itu yang disebut dengan DTKS ya Kak ya? Betul, DTKS. Atau sekarang tuh Kak, DTSN. Oh, DTSN. Aduh, Iya. banyak sih katanya kan. Iya, sekarang sudah berubah nama Kak. Oke. Nah, Kak Indah, aku mau nanya lagi nih. Kan kalau misalnya sekarang itu kan peserta BPJS Kesehatan wajib terdaftar auto debit. Iya. Nah, apakah kalau misalnya kita mau daftarkan auto debit kita ketika kita mendaftar ulang ini harus ke bank kah atau bisa lewat Kak Indah sih? Ih, bisa dong. Jadi kalau misalnya nih mau daftar untuk PBPU Mandiri ya, itu kan berkasnya ada kartu keluarga, terus KTP yang punya rekening, terus buku rekening, sama materai 10.000. Nah nanti kita juga mengisi form auto debit sesuai dengan banknya, nanti disesuaikan ada BRI, BNI, BSI, Mandiri, jadi bisa. Terus kalau misalnya kelupaan nih atau daftarnya lewat Pandawa, biasanya juga ada link disediakan untuk daftar auto debitnya. Terus kalau misalnya daftarnya mobil JKN, ada juga nih fitur di mobil JKN untuk pendaftaran auto debit. Jadi bisa langsung didaftarkan tanpa harus ke kantor cabang bank tersebut. Oke, berarti sebenarnya lebih mudah ya sebetulnya ketika misalnya berkas pun nggak bawa dan untuk Sobat JKN jangan khawatir karena berkasnya tuh sebenarnya nggak difotokopi ya Kak ya. Cukup ditunjukkan aja ke kita ya. Nanti kita yang urus ke banknya terkait pendaftaran auto debitnya. Wah, ini jadi lebih mudah sih. Tapi jangan khawatir untuk Sobat JKN yang tadi nggak bawa berkas, tadi Kak Indah bisa bilang lewat Pandawa atau bisa lewat fitur di mobil JKN. Waduh, sebenarnya tuh mobil JKN tuh penting banget ya, karena hampir semua fiturnya ada di situ semua. Iya, jadi kalian harus punya mobil JKN guys. Oke, mantap, semua harus punya. Kata Kak Indah, harus punya. Kak Indah loh ini yang bilang loh. Jadi sambil bareng-bareng nih, paskes mau pindah paskes bisa, mau ubah alamat bisa. Cakep, apa lagi Kak? Ubah apa lagi ya? Ubah status nih nggak bisa dong. Ubah status jadi kaya raya nih. Bisa. Oke. Nah, itu Kak Indah. Mungkin terakhir Kak Indah, ada pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan ke Sobat JKN yang di rumah terkait kepesertaannya? Jadi Sobat JKN tuh harus rajin-rajin cek ya untuk status kepesertaannya apakah aktif atau tidak, apalagi yang ditanggung sama pemerintah nih, karena tidak ada jaminan seumur hidup kita itu ditanggung sama pemerintah. Jadi apabila tiba-tiba nonaktif, boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk melaporkan. Atau kepesertaan yang lain juga boleh dicek-cek apakah ada ketidaksesuaian datanya, boleh langsung datang ke kantor untuk diupdate. Seru juga ya, ada aktivitas baru selain scrolling medsos, mulai scrolling mobil JKN ya. Soalnya jangan sampai nanti baru mau dipakai nih, terus kayak panik nih, gimana nih pas mau dipakai tiba-tiba nonaktif ya. Iya. Dan Sobat JKN juga jangan khawatir kalau masuk aplikasi mobil JKN itu bukan hanya untuk BPJS Kesehatan, tapi itu juga ada berita-berita ya. Ada info-info JKN yang Sobat JKN bisa lihat, bisa tonton, baca supaya menambah ilmu, karena buku Jendela Ilmu mobil JKN Jendela Dunia lah kan. Oke Kak Indah. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Indah terkait bagaimana tata cara segmen kepesertaan, reaktivasi kepesertaan, dan tadi ada pesan dari Kak Indah nih, pastikan JKN kamu aktif. Jadi kalau misalnya kamu nggak yakin, cek aplikasi mobil JKN kalian, jangan cuma di-download nambah-nambahin memori kalau nggak diakses. Banyak fitur yang Sobat JKN bisa nikmati dan gunakan di aplikasi mobil JKN. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di season kedua di Perbincangan Menarik JKN Permen bersama bintang tamu dan narasumber lainnya yang gak kalah menarik. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita serta follow akun sosial media kita yang ada di bawah, di atas, di mana-mana nanti editor yang pasang. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.